murid-murid semuanya, kembali lagi bersama Miss Ri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Murid-murid, hari ini kita masih membahas di tema yang sama, tema 3. Materi yang kita bahas masih sama seperti video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai teks petunjuk. Nah murid-murid, Miss mau kalian persiapkan diri kalian, simak pembelajaran berikut dengan baik-baik dan ambil buku cetak kalian. Oke, ambil buku cetak, buka halaman 35. Sudah? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks petunjuk. Sebelum kita membahas apa saja yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk, Miss mau mengulang kembali sedikit pengertian dari teks petunjuk dan ciri-cirinya agar murid-murid semakin paham. Oke, nah apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk merupakan teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk biasa sering ditemukan pada kemasan, alat, atau barang yang kita beli. Teks petunjuk disebut juga sebagai teks instruksi. Nah murid-murid, pastinya kalian sering melihat kemasan, ya, kemasan misalnya makanan ringan yang kalian beli atau contohnya mie instan. Nah, di dalam kemasan mie instan, bagian belakang dari kemasan mie instan kalian bisa lihat ada petunjuk memasak mie tersebut. Nah, cara-cara memasak mie tersebut itu disebut teks petunjuk ya murid-murid. Nah, Miss akan berikan contoh dari teks petunjuk lainnya seperti berikut. Nah, contoh-contoh ini merupakan contoh dari teks petunjuk. Nah murid-murid, itu adalah contoh-contoh lain dari teks petunjuk. Dari contoh yang sudah Miss berikan tadi, kalian bisa melihat ciri-ciri dari teks petunjuk. Apa saja ciri-cirinya murid-murid? Pastinya teks petunjuk berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Kemudian ciri yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Dan yang terakhir, ciri dari teks petunjuk menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Murid-murid, kalian sudah memahami pengertian dari teks petunjuk dan ciri-ciri yang dimiliki teks petunjuk. Sekarang, Miss akan jelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah teks petunjuk yang kita buat haruslah berurutan. Mengapa harus berurutan? Agar langkah demi langkah di dalam teks petunjuk tersebut jelas dan dapat diikuti dengan baik. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan ciri yang sangat menonjol di dalam teks petunjuk. Hal ketiga yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah gunakan bahasa yang santun. Hal terakhir yang harus kita perhatikan juga adalah perhatikan tanda baca dan ejaan yang kita gunakan. Salah saja satu tanda baca, maka kalimat yang kita buat akan salah arti murid-murid. Maka dari itu, tanda baca dan ejaan juga sangat perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk ini. Oke, jadi tadi ada 4 hal ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan teks petunjuk. Miss ulang sekali lagi ya. Yang pertama, menjelaskan secara runtut atau berurutan. Yang kedua, gunakan kalimat perintah di dalam teks petunjuk. Ketiga, gunakan bahasa yang santun ketika menulis teks petunjuk.
Dan keempat, hal terakhir yang harus diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk adalah perhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Baik murid-murid, kalian sudah tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk. Sekarang kita akan membandingkan teks petunjuk. Buka halaman 37. Di halaman 37 ada dua teks. Teks yang pertama berjudul Cara Memelihara Tanaman Lidah Buaya. Dan teks yang kedua ada percakapan antara Mita dan ibunya. Dari kedua teks ini murid-murid, kita akan membandingkan apa persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua teks ini, persamaannya adalah kedua teks petunjuk tersebut sama-sama berisi petunjuk memelihara tanaman lidah buaya. Namun, kedua teks petunjuk tersebut juga memiliki perbedaan. Teks yang pertama, petunjuk disampaikan secara artikel ya murid-murid, secara narasi. Kemudian, teks yang kedua, petunjuk disampaikan melalui percakapan antara Mita dan ibunya. Nah, itu adalah perbandingan antara teks 1 dan teks 2 yang ada di halaman 37. Nah, sekarang kita akan membandingkan teks 1 dan teks 2 yang ada di halaman 38. Nah, perhatikan kedua teks ini murid-murid. Teks pertama ada di halaman 38 dan teks kedua ada di halaman 39. Apabila kita membaca dengan seksama, maka kita akan menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Persamaan antara teks 1 dan teks 2 adalah menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Nah, murid-murid, itu merupakan persamaan antara teks 1 dan teks 2. Sekarang mari kita perhatikan apa saja perbedaan antara teks 1 dan teks 2. Di dalam teks pertama menjelaskan menangkap ikan menggunakan jala, sementara di teks kedua menangkap ikan menggunakan alat pancing. Kemudian perbedaan kedua, di teks pertama ada 5 langkah dalam menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Di teks kedua ada 6 langkah dalam menangkap ikan menggunakan alat pancing. Kemudian perbedaan ketiga, tokoh dalam cerita teks pertama adalah seorang nelayan. Sementara itu di teks kedua tokoh dalam cerita adalah Bayu dan Ayah. Nah murid-murid, membandingkan teks petunjuk ini merupakan topik terakhir di dalam tema 3 ini. Nah, jadi Miss harap kalian sudah memahami mengenai teks petunjuk. Apa itu pengertiannya, apa saja ciri-ciri teks petunjuk, apa saja hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks petunjuk, dan bagaimana membandingkan teks petunjuk. Nah murid-murid semuanya, di akhir pembelajaran ini Miss mau memberikan kalian satu tugas. Kerjakanlah latihan ulangan tema 3. Kalian kerjakan bagian A dan B, langsung kerjakan di buku cetak, gunakan pensil. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan, tidak perlu mengirimkan ke guru masing-masing. Walaupun tugas ini tidak perlu difotokan dan dikirimkan ke guru, tetap kerjakan dengan teliti ya murid-murid. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.